Apakah kamu pernah mendengar tentang KMP Tampomas II? Kapal yang megah milik Pelni ini menjadi saksi bisu dari tragedi yang mengejutkan di Laut Jawa. KMP merupakan singkatan dari Kapal Motor Penumpang. Kapal yang dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi dan karam pada tanggal 27 Januari 1981. Musibah ini menyebabkan tewasnya ribuan penumpang kapal tersebut. Mari kita telusuri kisah tragisnya. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. KMP Tampomas II awalnya bernama MV Great Emerald, diproduksi pada tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries di Shimonoseki, Jepang. Kapal ini awalnya dibeli oleh Pengembangan Armada Niaga Nasional PANN dari Komodo Marine Co. SA seharga 8,3 juta US dollar. Kemudian diangsur oleh Pelni selama 10 tahun. Berbagai pihak telah heran akan mahalnya harga kapal ini, mengingat pernah ditawarkan ke perusahaan pelayaran swasta lain hanya seharga 3,6 juta dolar. Berbagai pihak, termasuk Jepang sendiri, telah menyatakan kapal ini afkir karena telah berumur 25 tahun. Begitu dioperasikan, kapal penumpang ini langsung dipacu untuk melayani jalur Jakarta-Padang dan Jakarta-Ujung Pandang yang memang padat. Setiap selesai pelayaran, kapal ini hanya diberi waktu istirahat selama 4 jam dan harus siap untuk melayani pelayaran selanjutnya. Pelayaran perdana Tampomas II dilakukan pada 2 Juni sampai dengan 13 Juni 1980. Rute yang ditempuh ialah Padang-Jakarta Ujung Pandang. Pelayaran tersebut mengajak serta sejumlah wartawan dan anggota DPR. Pada pelayaran ini pun yang diikuti oleh beberapa anggota DPR, mereka sempat menyaksikan sendiri dan turut pula mempertanyakan perihal mesin yang sering mengalami kerusakan selama perjalanan. Menurut seorang wartawan, 6 kali mesin kapal rusak selama dalam perjalanan. KMP Tampomas II bertolak dari dermaga Tanjung Priuk hari Sabtu 24 Januari 1981 pukul 7 malam dengan tujuan Ujung Pandang. Perjalanan seyogianya memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut, sehingga diperkirakan hari Senin 26 Januari 1981 pukul 10 pagi akan tiba. Seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa salah satu mesin kapal telah mengalami kerusakan sebelum bertolak. Kapal mengangkut puluhan kendaraan bermotor, termasuk mesin giling Sakai, skuter Vespa, dan lainnya, yang ditempatkan di kardek. Data manifest kapal mencatat adanya 191 mobil dan 200 motor di atas kapal. Total penumpang yang terdaftar adalah 1055 dengan 82 awak kapal. Estimasi total penumpang termasuk penumpang gelap adalah 1442. Pada malam tanggal 24 Januari, tidak ada kejadian yang signifikan. Namun, ombak Januari yang tinggi mencapai 7-10 meter dengan kecepatan angin 15 knot, merupakan hal yang lumrah. Di dalam kapal dijadwalkan adanya acara show di bar kapal dengan penyanyi Ida Farida dari band kapal. Namun, terjadi beberapa kejadian aneh, termasuk pembawaan lagu Salam Perpisahan oleh seorang bernama Ferry yang kemudian menghilang tanpa jejak. Pada pagi tanggal 25 Januari, keadaan normal. Namun pada malam hari, sekitar pukul 8 WITA, dalam badai laut yang hebat, beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar. Dan percikan api berasal dari ventilasi rokok. Upaya pemadaman gagal, sehingga api menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Tenaga utama mati selama 2 jam, dan generator darurat pun gagal. Sedangkan usaha pemadaman dihentikan karena tidak memungkinkan. Akibatnya, api dengan cepat meluas dan membakar seluruh dek.
para penumpang diperintahkan menuju dek atas dan menaiki skoci. Meski prosesnya lambat karena hanya ada satu pintu menuju dek atas. Setelah berada di dek atas, para ABK dan mualim kapal tidak memberitahu arah dan lokasi skoci dengan jelas. KM Sanggye menjadi kapal pertama yang memberikan pertolongan, diikuti oleh KM Ilmamui dan kapal lainnya seperti Istana 6, Adiguna Karunia, dan KM Senggata. Tanggal 26 Januari, hujan deras melanda Laut Jawa, sementara api menjalar ke ruang mesin di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Pada tanggal 27 Januari, terjadi ledakan di ruang mesin yang membuatnya terisi air laut. Kapal miring 45 derajat. Pada siang hari tanggal 27 Januari 1981, pukul 12:45 WIB atau 13:45 WITA, KMP Tampomas II tenggelam ke dasar Laut Jawa bersama 288 korban tewas di dek bawah. Kapten Abdul Rifai adalah salah satu yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya, ia mengirim pesan kepada nakoda KM Sanggye untuk meminta air dan makanan karena akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir. Namun, permintaannya tidak dapat dipenuhi. Diperkirakan ada sekitar 812 penumpang, termasuk penumpang gelap, meskipun terdaftar 2.174 penumpang dan 107 awak kapal. Tim penyelamat memperkirakan 1.217 orang tewas, sementara 703 orang diselamatkan. Ada juga dugaan bahwa jumlah korban jauh lebih besar, mencapai 822 orang tewas. Menteri Perhubungan saat itu, Rosmin Nurjadin, menyatakan bahwa tidak ada hal abnormal di ruang mesin dan kelainan terjadi pada ruang geladak kendaraan, khususnya kendaraan roda 2 di bagian belakang. Pemimpin yang dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi Nasution tidak memberikan hasil yang berarti dengan kesalahan yang dituduhkan kepada para awak kapal. Maka, tragedi KMP Tampomas II menjadi sebuah catatan kelam dalam sejarah pelayaran Indonesia. Meskipun hasil penyelidikan dan penjelasan resmi telah diberikan, banyak pertanyaan masih tergantung tanpa jawaban yang memuaskan. Korban yang meninggal dan mereka yang selamat membawa cerita yang mendalam tentang kejadian mengerikan di tengah Laut Jawa itu. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.